Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vanessa Prima Priyanka. Saya akan menjelaskan tentang pesawat sederhana. Yang pertama, usaha. Usaha adalah energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda sehingga benda tersebut dapat bergerak. Sedangkan pesawat sederhana adalah suatu alat yang digunakan untuk mempermudah melakukan usaha. Jenis-jenis pesawat sederhana ada 3, tuas atau pengukit, katrol, dan bidang miring. Istilah yang ada di pesawat sederhana: titik tumpu, titik yang menjadi tumpuan beban dan sifatnya tetap, titik beban tempat menekatnya beban, dan titik kuasa tempat diberikannya gaya kuasa. Yang pertama, pengukit atau tuas. Pengukit adalah salah satu pesawat sederhana yang berupa batang ungkit dengan titik tumpu, titik gaya, dan titik beban yang divariasikan letaknya. Prinsip kerja pengukit adalah dengan gaya kecil, beban berat mampu dipindahkan. Gaya bisa diperkecil dengan cara memperpendek lengan beban. Jika lengan bebannya pendek, maka lengan kuasanya akan semakin panjang. Semakin panjang lengan kuasa, semakin kecil gaya yang dibutuhkan. Pengukit ada 3, pengukit jenis pertama, kedua, dan ketiga. Pengukit jenis pertama, letak titik tumpu di antara titik beban dan titik kuasa. Contoh pengukit jenis pertama adalah jungkat-jungkit, gunting, dan palu. Pengukit jenis kedua, letak titik beban di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contoh pengukit jenis kedua, pembuka tutup botol dan gerobak dorong. Pengukit jenis ketiga, letak titik kuasa di antara titik tumpu dan titik beban. Contoh pengukit jenis ketiga adalah pinset, alat pancing, dan sekop. Yang kedua, katrol. Katrol adalah pesawat sederhana yang berupa roda beralur yang dikelilingi oleh tali. Prinsip kerja katrol adalah mengubah arah kerja gaya sehingga beban bisa terangkat dengan mudah. Katrol jenisnya ada 3, katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol majemuk. Katrol tetap. Katrol tetap adalah katrol yang posisinya selalu tetap saat digunakan. Contohnya katrol untuk menimba air. Keuntungan mekanis katrol tetap dirumuskan sebagai berikut. Km sama dengan W per F. Karena besarnya gaya kuasa yang digunakan sepenuhnya untuk menarik beban W, maka F sama dengan W. Artinya keuntungan mekanis katrol tetap bernilai 1. Yang kedua, katrol bergerak adalah katrol yang ikut bergerak atau berubah posisi saat digunakan. Contohnya katrol untuk mengangkat adonan semen ke lantai atas pada saat pembangunan gedung atau rumah. Keuntungan mekanis katrol bergerak adalah 2, karena beban ditopak oleh 2 tali. Katrol majemuk adalah perpaduan antara katrol tetap dan katrol bergerak. Semakin banyak katrol yang digunakan, semakin mudah digunakan untuk mengangkut suatu barang. Keuntungan mekanisnya dapat dilihat dari banyaknya tali. Keuntungan mekanis katrol majemuk yaitu 3. Contoh katrol majemuk dapat ditemui di jasa angkut barang besar, biasanya di pelabuhan. Bidang miring. Bidang miring adalah pesawat sederhana yang berupa papan atau bidang yang dibuat miring. Tujuannya untuk memperkecil usaha saat memindahkan beban yang berat. Semakin landai bidang miring, gaya yang diberikan semakin kecil. Sebaliknya, semakin curam bidang miring, gayanya semakin besar. Contoh bidang miring seperti tangga yang dibuat berkelok-kelok, pisau, kapak, dan skrup. Prinsip pesawat sederhana pada sistem gerak. Otot, sendi, dan rangka merupakan sistem gerak manusia yang memiliki kesamaan atau keterkaitan yang erat dengan prinsip kerja pesawat sederhana. Contohnya, prinsip kerja pada tuas yang memiliki kesamaan pada sistem gerak manusia di bagian lengan yang meliputi rangka, otot bisep, dan otot trisep. Yang keduanya sama-sama memiliki titik tumpu, seperti halnya tuas yang memiliki titik tumpu, dan kerja otot lengan pun bertumpu pada sendi tangan dan antara lengan atas dan lengan bawah.
Dan contoh kedua, sistem gerak manusia cara kerja bidang miring hampir serupa dengan rangka telapak kaki dan otot pergelangan kaki. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.